sedikit ya. Yuk, pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Saya mau nanya. Langsung aja, lanjut siapa yang tanya? Ya, ya. Yuk, pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gini Pak, nama saya Kohirun dari Banjarnegara. Pertanyaan saya, gimana supaya tanah orang lain bisa milik saya tanpa bayar? gampang bos. Gimana tanah orang lain bisa jadi milik kita tanpa bayar? Berarti kan bapak dan ibu harus dibikin takjub sama Allah. Nah sekarang kalau bapak dan ibu pengen dibikin takjub sama Allah, bapak dan ibu bisa bikin takjub Allahnya apa? Saya kasih kebebasan. Iya. Sekarang bapak kan nuntut sama Allah, ibu nuntut. Tanah itu harus jadi milik saya tanpa bayar. Nah kata Allah, mana? Bikin takjub gue nya mana? Akhirnya Allah punya berapa cara. Contoh kayak tamu saya, pokoknya hari ini harus lunas utangnya Pak Haji. Oke, deal, lunas ya. Deal. Naik mobil Kawasaki Ninja, mobilnya belok, motornya belok, masuk kolong mobil. Dibayar 50 juta. Tapi kan mukanya hancur. Nah maksud saya, jangan gitu. Bikin takjub Tuhan dulu. Tuhan lu siapa? Allah. Ya pastilah bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain aja baca Quran. Pasti bos. Amin. Apalagi muka lo lagi jelek-jeleknya bos. Satu lagi Pak, gimana supaya Siapa tuh yang ketawa ngakak? gimana supaya santrinya cepat banyak dan santrinya supaya cepat banyak dan patuh? Gampang bos, sama seperti tadi. Ya, ya. Bos bikin takjub Allah dulu. Mau pakai ibadah ekstrim atau mau pakai yakinnya ekstrim. Yakinnya ekstrim ya udah pasti. Ya, amin. Pasti rame, pasti rame. Tadi nih bos, kenapa gue tadi nggak langsung habis sholat duhur naik? Gue minta sama Allah karena tadi banyak yang pada nuntut. Pak Haji kapan privat? Tapi kan tadi banyak. Pulang. Begitu aja di dalam. Pasti pulang. Tinggal seperempat. Bu, kalau privat tadi segitu banyak, pastilah pada ngiri. Nah ini kan gak ngiri nih, enak nih. Sebenarnya buat apa kita ngomong lama-lama? Udah jelek, pendek, hitam, pesek. Saya banget. Ya gini Pak, saya kan punya saudara mau nyalon DPRD. Gimana supaya jadi? Saudara Saya mau. kalau gua ajarin nanti dia lupa sama gue. Ngapain? Suruh aja kemari. Mendingan gue ngajarin lo caranya calon mati. Mau gak? Gak lah, humor. Intinya gini bos. Iya. Semua yang pengen Allah, minta Allah kabulin, tinggal bos bikin takjub aja. Ya, amin. Kayak contoh nih Pak, maaf ya. Tidak ada di mana-mana. Di Indonesia nggak ada. Anak yatim tiap hari antar jemput dari rumahnya ke tempat saya. Anak yatim tiap hari jemput tiap hari dari rumahnya ke tempat saya. Belum bensinnya, belum supirnya. Nggak ada Pak. Ya. Di mana-mana di Indonesia ataupun di dunia itu anak yatim ditaruh di panti asuhan, suruh tinggal di situ. Kalau saya enggak Pak, anak yatimnya tetap tinggal sama ibunya. Nanti habis pulang sekolah saya jemput kemari, karena saya nggak mau memutuskan tali silaturahmi antara anak dan ibu. Biayanya gede Ji, antar jemput belum supir belum mobil, tapi Allah bayar kontan saya. Di mana-mana ada gak yayasan anak yatim, panti asuhan anak yatim yang punya kuda banyak, sapi banyak, kerbau banyak? Gak ada. Karena apa?
Karena saya memuliakan anak yatim nggak saya putus silaturahmi sama ibunya. Di mana-mana Pak, ibunya di rumah, anak yatimnya di yayasan. Tapi yang ngelola nggak kaya raya. Kalau saya, Bapak coba lihat tuh mobilnya. Bapak lihat sapinya. Nah, Bapak bikin tajuknya apa gitu. Insya Allah. Saya bikin tajuknya itu, anak yatim tiap hari kita santunin, kita muliain, tapi dia tetap masih sama ibunya, tidak saya pisah. Makanya banyak orang pada ngomong, Ji, gue ijab sama panti sono kok nggak manjur, kok manjur di sini? Karena anak yatimnya nggak saya pisah antara hubungan ibunya sama anaknya. Namanya cinta kasih, namanya terima kasih, namanya kasih sayang. Sayangi ibunya, sayangi anaknya seperti dulu pada saat normal. Walaupun dia nggak punya bapak, tetap. Makanya kesempatan ini bapak nanti ijab. Ya. Jadi bapak diusap kepalanya, yang dicium ibu yatim. Bulan kemarin sudah Pak. Hah? Saya segini kedua kalinya. Ya maksudnya udah lo cium ibu yatim? Iya. Yang mana? Anak-anaknya sudah. Anak-anaknya sudah. Jadi ini berlaku semua ya Pak. Mumpung Bapak hari ini ada, paksain Bapak dan Ibu harus yakin. Saya belum pernah lihat tamu saya, yang datang ke RDA hajatnya nggak terkabul, saya belum pernah. Kenapa? Karena kita anak yatimnya sangat mulia, di atas rata-rata. Ya karena tali silaturahminya nggak diputus. Makanya Bapak biar cepat terkabul, jangan diputus tuh tali silaturahmi antara anak sama ibu yatim. Caranya apa? Bapak nggak boleh cium ibu yatim, nanti anaknya ngiri ya. Jadi Bapak bolehnya ngobel ibu yatim. Gak ubar. Terima kasih. Kalau nggak gitu ngantuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk. Pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini saya bisa bersilaturahmi. Pertama kali saya silaturahmi langsung bisa bertemu dengan Pak Haji di suatu alhamdulillah. Yang pertama Pak Haji, saya tadi sudah bertanya, saya punya sanggarias pengantin Pak, tapi sudah beberapa bulan ini saya kurang mendapatkan job karena tamu saya itu kalau mau ke tempat saya itu nyasar Pak, nggak kelihatan rumah saya, sanggaria saya nggak kelihatan. Otomatis dengan berkurangnya job saya pastinya punya tanggungan, punya hutang, dan alhamdulillah itu hutangnya besok saya dapat anugerah di bulan November jatuh tempo Pak Haji. Saya harus bayar hutang, tapi bagaimana cara saya bayar hutang lunas tanpa bayar? Ini pertanyaannya pengen manggil order apa ngelunasin hutang? Iya, manggil order juga ya udah Pak Haji. Satu-satu. Manggil order. Manggil order Bagaimana tadi caranya rendeman Pak salah Haji? dalam ibu dicawi-cawi di depan rumahnya ibu. Iya Pak Haji. Dah. Pak. Terus apa lagi? Iya. Terus saya bulan November ini ada jatuh tempo yang harus saya selesaikan Pak Ya Haji. udah ibu bikin tajub Allah, bangun jam 00 senyuman di pagi tahajud baca Quran bisa. Iya. Ibu kempit namanya yang punya utang, bank atau rentenir atau pribadi dikempit alat kelamin ibu bisa. Iya. Gitu. Iya Pak Haji. Ada lagi? Itu sudah Pak Haji. Boleh, mohon praktekin ya. Doanya. Ya. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak dan Ibu jangan dulu kalau ketemu saya, Pak Haji doain saya dong. Nggak mungkin. Karena kan saya punya istri sama anak. Nanti istri sama anak saya cemburu. Ji, kenapa orang yang datang didoain? Janganlah. Jadinya dia suruh minta ke Allah. Nanti anak yatim ngaminin. Nah, nanti ibu datang ke Allah. Nanti diaminin ibarat doa tuh pesawat. Amin anak yatim roket. Kalau ibu kadang Pak Haji doain saya ya, terus saya bilang iya saya doain. Bohong bu. Kok bohong? Pak Haji kalau udah lagi makan bakso lupa. Gak kemana-mana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya.
Saya Riwanto dari Banjarnegara. Ya, Saya apa kenal Banjarnegara? RDA-nya ini dari YouTube dan baru datang tadi pagi langsung pencerahan, ikut pencerahan. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya saya ingin lunas hutang minggu ini dan punya modal buat usaha. Pak, tadi tamu gue juga telepon dari Menteng. Ji, ada gak tamu lo laki-laki dari Banjarnegara yang utangnya mau dilunasin? Emang syaratnya apa, Bu? Gantiin laki gue yang di ICU koma. Nanti utangnya dia gue lunasin. Nah, dia gantiin laki gue koma. Jangan gitu juga, Pak. Pak Haji, besok gue minggu depan pengen utang. Jangan. Pasti lunas. Udah lo sekarang praktekin dulu ilmu RDAY. Bikin Mobil tajub dong, Allah. Kalau lo mau tetap besok minggu depan lunas, berapa utang lo kalau gue boleh tahu? 60. 60 juta. Iya. Ya udah, nanti gue lebihin, gue suruh minta 100. Tapi lo gantiin lakinya dia koma, mau? Jangan Pak Haji. Ya iyalah, jangan. Lu jangan nuntut Allah. Allah nggak bisa diancem-ancem. Pak, besok harus utang gue minggu depan lunas. Kalau Allah diancem, nanti Allah ngancem kamu. Iya ya, lo di ICU koma ya. Ntar laki lo masuk, istrinya dikasih sama Allah. Jangan. Pokoknya gini, bikin takjub Allah dulu. Bikin takjub Allah. Nanti Allah bikin takjub si bos. Minimal muka lo dibikin putih dulu. Karena malaikat mau datang ke lo, serem muka lo. Kobil itu untuk mengamalkan ilmunya Pak Haji. Hah? Kobil itu untuk Apa tuh artinya? Kan gue SD Impres. Oh, ijazah ya boleh. Iya, untuk mengamalkan. Iya lo gitu. Nah lo kempit tuh. Hajat lo kempit tuh di alat kelamin kamu. Tulis. Utangnya pasti lunas. Jangan dong. Pasti rezeki saya berlimpah. Nanti buat bayar utang. Lebihannya nanti bisa buat beli yang lain. Amin, Atau mau beli amin, istri amin. kedua, beli istri ketiga. Bebas lah. Amin. Makasih Pak Haji. Yuk, Banjarnegara. Ada lagi? Ada. Yuk, Assalamualaikum Pak Haji. ya. Kan sekarang saya lagi kuliah S1. Terus next nanti saya pengen coba daftar perwira polisi tapi dari jalur SIPSS. Sedangkan saya kan non muslim. Terus kira-kira apa yang harus saya lakuin dari ilmu kearifan lokalnya Pak Haji gitu? Gampang, mbaknya bisa gak kalau mamahnya ngomong satu, kamu gak boleh jawab. Mamahnya ngomong dua, kamu gak boleh jawab. Ini kan mamanya ngomong satu, kamu ngomongnya dua. Mamanya ngomong dua, kamu ngomongnya tiga. Betul gak? Bener. Jawab. Betul? Tepuk tangan dong. Wow. Maksudnya gimana Pak Haji? Nggak boleh ngelawan gitu? Nggak boleh. Bener Pak Haji, betul. Bener. Iya, pagi-pagi mamanya suruh bersihin kamar, kamu udah ngomong lagi. Enggak Pak Haji, kalau kamar sendiri. Iya, maksudnya kalau mamanya ngomong pagi-pagi kamu nggak boleh jawab. Oh gitu, iya Pak Haji. Gitu, mama udah masak apa, kamu harus dimakan, nggak boleh pesen GrabFood. Iya bener Pak Haji. Tepuk tangan dong. Oh. Terus saya kan mandi jam 00.01, berarti itu juga dijalanin Pak Haji. Abis itu saya ibadah sembahyang. Iya. Meditasi. Iya, meditasi. Sampai jam berapa Pak Haji? Ya terus sampai matahari terbit kalau berani. Cuman takut kalau sembahyang sendiri kayak takut ditemenin gitu. Nggak apa-apa, jalanin Mbak. Nanti kan kamu juga pendidikan sendiri. Oh iya Pak. Nanti kamu jalan di atas di pinggir kuburan, kan ada namanya latihan apa namanya. Kamu udah latihan dari sekarang. Iya Pak Haji, bener. Daripada kamu ditemenin orang Banjar hitam jelek. Terus ini kan yang kedua nih, tapi ini tentang menantu mama saya. Ya. Kan menantu mama saya ini kurang ajar sama Ya. mama saya. Ngelawan lah gimana gitu. Nah gimana tuh biar dia tuh tunduk katut gitu. Gampang, fotonya mantu taruh di alat kelaminnya mama. Nanti dia nggak kurang ajar. Nanti intip mantunya umurnya berapa. Misalkan umurnya 31 tahun, nggak Pas. sampai 31 hari. Pas Pak Haji 31. Pas. Iya. Tepuk tangan dong. Soalnya tadi gue ukur alat kelamin mama kamu 30 cm.
Oh gitu. Pak Haji kan udah pakaian dalamnya udah disimpan tuh di kulkas. Di freezer. Cuman nggak dikasih nama. Gak Salahnya apa-apa. mama. Botolnya aja pakai nama. Enggak dibotolin Pak Haji. Oh. Iya. Ya udah, ditulis lagi, ntar diplakban lagi. Tulis dulu kalau kantong plastiknya hitam, tulis pakai spidol putih. Kalau plastiknya putih, spidol hitam. Terus diplakban lagi. Mesti ada namanya. Oh gitu. Harus ada namanya. Ngerinya kalau nggak pakai nama, nanti langsung nyeser ke orang Banjarnegara tuh. CD-nya dibalik Pak Haji. Iya. Dua Oh. nih sama anak saya sama menantu. Suaminya. Ya. Gitu. Manjur Bu. Oh, cuman Manjur banget. nggak dikasih nama aja. Namain Bu, ngeri Namain. nanti orang Banjarnegara masuk tuh ke dalam. Pak Haji, terus kan ini balik lagi ke yang saya. Berarti kan saya ngejalanin yang kearifan lokal itu sesuai umur saya apa gimana? Terus, Oh, terus sampai kamu nanti masuk pendidikan. Oh gitu. Manjur Mbak. Iya Pak Haji. Jur. Siap. Manjur Bu. Kalau saya naik Alphard, kamu juga nanti pasti. Amin pasti punya Pak Haji. Alphard. Gurunya Rubicon punya juga ya. Alphard. Kalau Oke. untuk penyakit Pak Haji, Sakit apa? satu penyakitnya apa kayak gimana ya nggak bisa disebutin di sini Pak Haji. Boleh. Oh gitu. Apa menjalankannya mandi apa gimana Pak Haji? Kalau penyakit kayak asma, bronkitis, penyakit apa namanya, itu mandi pasti. Tapi yang penyakit dalam, celana dalam ibu taruh di leher juga sembuh. Jadi ibu pakai celana dalamnya dicopot terus dikalungin di leher. Selama berapa ini? Sampai nanti ibu kecekek lehernya. Sampai sembuh lah. Kalau sembuh ya nggak usah lah. Apa yang sudah dipakai apa gimana? Yang udah dipakai. Oh gitu. Iya. Pakai Bu, manjur kok. Tamu-tamu saya manjur. Kalau mau tidur boleh, 24 jam boleh. Manjur. Gitu ya. Manjur. Mau dilaksanakan Praktek ya. Minimal kalau ibu ke bank, pakai celana dalam di leher, itu kredit. Enggak lah. Yuk, Bapak, pertanyaan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ya. dari Jakarta. Ya. Ini Pak Haji, saya di sini ada hajat dan niat pengen segera lunas hutang. Ya. Keduanya usaha ada peningkatan, Usahanya ada peningkatan gimana? peningkatan penghasilan. Kan saya nggak tahu usahanya apa. Saya produksi sama Produksi apa? makanan, Makanan apa? kerupuk. Kerupuk. Iya, Gampang Bos. Bahan bakunya kerupuk apa? sagu sama terigu. Nah, bisa gak sagu sama terigu sebelum dibikin diolah, bahan bakunya mentahnya dilengkapin sama kamu 9 kali lengkapin. Saya beli jadi Pak Haji. Hah? Beli jadi tinggal goreng. Kerupuknya beli jadi tinggal Iya. goreng. Iya. Bisa gak sebelum digoreng kerupuknya dilangkah-langkain? Bahan bakunya kerupuk sebelum digoreng dilangkain, dilompat-lompatin. Oh, kita sendiri ya Pak Haji? Iya. Iya. Minimal alat kelamin kamu bisa gondal-gandul di atas kerupuk. Kayak kelenengan, gelendeng. Nanti yang makan kerupuk pasti nambah mulu. Ini kerupuk apa odol-odol. Enak. Praktekin dulu. Bisa gak ngelengkapin? Insya Allah Pak Haji. Kagak bisa. Nanti depan rumah kamu air remannya dicawik-cawik. Air? Air reman celana dalam kamu dicawik-cawik di depan rumah kamu. Nanti usaha kamu meningkat. Duit banyak ngumpul. Ya. Amin Pak Haji. Yuk. Gak nyapa. Keduanya pengen segera lunas hutang juga Pak Haji. Kan nanti kalau kamu rame pasti duitnya banyak, pasti kebayar utangnya. Iya, Otomatis Pak Haji. satu Iya, Pak paket. Haji. Iya. Bisa? Bisa. Yuk. Ibu. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Saya mau nanya suami saya itu kan sakitnya asam urat. Makan apa aja nggak bisa Pak Haji. Hah? Ya, sayur bayam nggak bisa, sayur kangkung nggak bisa. Makanya ikan. Siapa? Suami saya itu Maksudnya nggak bisa makan apa? bayam, kangkung. Pertanyaannya pengen nggak mau kambuh asam uratnya. Iya. Ya, Bi- biar sembuh, biar Gampang, badannya dibikin kayak Popeye, bisa gak? Kayak Popeye. Kayak Popeye. Gampang lah Bos. Orang yang mandi jam 00, orang yang mandi jam 00 tidak akan kambuh penyakitnya. Bisa? Ya. Praktekin ya. Ya.
Yuk. Ya. Sedangkan saya sampai sini kan jam 10 kadang jam 9. Sampai mana? Sampai ke RDAY. Ya. Alhamdulillah saya udah ngejalanin setelah minta izin sama Pak Haji. Saya udah hampir ngejalanin lebih dari 25 hari di sini. Pulang pergi tiap malam Pak Haji. Sekalian saya minta izin sama Pak Haji. Boleh, bos nggak mandi juga boleh, bos. Nggak apa-apa, bos nggak mandi nggak apa-apa. Kalau memang keganggu, mau mandi di sini boleh. Kalau mandi saya, alhamdulillah saya jalanin mandi. Iya, jadi mandi jangan dijadiin kendala, bos. Enggak. Kalau mandi, saya paling di sini mandi, tahajud sama apa namanya ijab yatim kan ya. Terus pertanyaannya apa ke saya? Saya sekalian saya minta izin sama Pak Haji, biar saya barokah gitu Pak Haji. Boleh. Saya minta izin kan. Boleh. Kalau udah ada izin sama Pak Haji kan saya enak di sini gitu. Boleh, bos. Boleh. Pak Haji ya. Boleh. Kita minta petunjuk Pak Haji harus berapa hari, berapa lama kita? Enggak ada berapa lama, lo perhitungan dong sama Allah. Haji Marco juga kan, saya nggak tahu terkabulnya. Kebetulan dia kenanya 7 bulan. Bambang Anjo kenanya 9 bulan. Bu Sri Hartati sama Ai hampir setahun dia. Nggak tapal, kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda, bentuk kontol juga beda. Jadi intinya mas saya minta izin. Boleh, lo praktekin aja. Makasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Ya. Malam Pak Haji, Ya. saya Putu dari Bali. Saya selama ini punya usaha selalu gagal. Saya ingat usaha apa yang cocok untuk saya. Usahanya selalu gagal, usaha apa kan saya nggak tahu. Dulu saya cengkeh, hasil bunyi cengkeh, terus sudah gitu minimarket, resto, sama resto. Sekarang maunya gimana? Saya ngikut kamu, maunya gimana kamu? Sekarang ini saya tak punya apa lagi. Ya maksudnya sekarang kamu maunya usaha apa? Kalau saya buka ini minimarket lagi gimana kira-kira? Boleh. Dan rumah tangga saya tidak bagus. Nanti bagus, mbaknya yakin aja. Bisa? Apakah saya boleh untuk bercerai? Jangan. Orang yang berpisah sama pasangannya, bonusnya dari Allah nggak bakal mencium baunya surga. Begitu. Jadi jangan pisah. Udah tetap lanjutin aja sama cowok kamu. Nanti kalau kamu udah praktekin ilmu kearifan lokalnya RDAY, kan nanti duit kamu banyak. Nanti kamu tetap lihat suami kamu nggak ada kekurangannya. Dulu saya juga mau pisah sama istri saya, udah di pengadilan karena ekonomi saya terpuruk. Tapi setelah saya duitnya banyak ratusan miliar, sampai hari ini ratusan miliar. Istri saya sayang banget. Bahkan dia kalau tidur nggak mau pisah, selalu ngempeng ke kontol saya. Bener, saya nggak bohong. Bener. Dulu, waduh, boro-boro. Sekarang saya pulang langsung dikenyot kontol saya. Aduh, saya bilang udah. Alat terus. Karena ada duitnya. Istri kalau nggak ada duitnya suami, mana mau lah. Nah ibu mendingan duit ibu yang banyak aja. Suami ibu jadikan tuyul. Saya juga duit saya banyak, istri saya jadiin tuyul. Nah ibu karena yang berobat ke saya, suaminya jadiin tuyul. Karena saya meraktekin ilmu RDAY, istri saya jadiin tuyul. Anggap aja pesugihan. Istri saya kan pesugihan saya. Iya benar. Soalnya kan kalau orang kaya mesti ada pesugihan kan. Nah siapa yang menjadi pesugihan? Ya udahlah pasangan kita aja deh. Gitu. Sekarang udah enggak, pesugihan saya supir gue. Makin supir gue bertingkah gue makin kaya raya. Ya benar, supir gue ada 5. Denny, Ian, Ulis, Kevin, Sule. Begitu.
Makin dia ndablek, makin duit gue banyak. Nah, ibu siapa yang mau jadi pesugihan? Mending orang Banjarnegara nih. Mumpung hitam, jelek, tonggos, jadi aja deh. Enggak, intinya ibu. Lagi satu, maaf. Ya. Saya waktu bulan November 2013 bayarin utang ipar saya 3M. Apakah itu bisa kembali sama saya? Bisa, Bu, bisa. Caranya? Bisa. Caranya, maaf. Nggak bisa kalau gue tahu caranya. Allah marah, kata Allah. Ngapain lo kasih tahu? Udah orangnya jelek, banyak mau, jangan dikasih. Tapi dia terkabul kan Allah, terkabul. Nah, Amin. Ibu jalanin dulu. Kalau sampai saya tahu Bu caranya ibu kaya raya, berarti saya orang indigo. Dan orang indigo nggak ada yang pakai mobil Rubicon. Coba ibu cek, mana ada orang indigo di mana-mana naik Grab car. Kenapa? Karena jadi tuan kecil. Udah ibu jalanin aja. Pisah sama suami jangan. Anggap aja tuh suami kita jadiin pesugihan. Gitu. Sayang daripada ibu kawin lagi. Buat apa? Saya nggak setuju. Itu aja yang udah jelek, yang udah lama, udah kadaluarsa. Jadiin jimat. Ada lagi? Ya. Udah itu aja, makasih. Ya. Bapak apa? Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Ari dari BSD. Ini, Ari? Iya, dari BSD Pak Haji. Pertanyaan apa, Ri? Ini saya gini Pak Haji, saya punya usaha parkir. Terus Punya sekarang usaha? parkir motor Parkir motor. deket stasiun kereta. Ya. Nah, sekarang ada masalah kemarin itu pintu masuk ke stasiun mau ditutup gitu. Jadi yang penumpang parkir saya itu jauh muter gitu ya. Nah, terus waktu bulan Mulut kemarin saya ke sini. Itu ada harapan mau dibuka, katanya mau dikasih pintu ya. Nah, kemarin saya terima kabar lagi mau ditutup gitu. Itu gimana Pak Haji ya, bisa gitu Bos, ini saksinya tuh ada tuh, UJ ada gak di sini tuh UJ? Itu ditutup gak tuh? Jalanan dari dalam ditutup gak sama masyarakat? Tutup, dikasih batu. Santai aja gue. Iya. Udah lu jangan banyak ngeluh. Tapi penumpang saya jauh Pak Haji, bisa kabur nanti. Sekarang mau penumpang lo banyak apa mau umur lo pendek? Ayo, pilihan. Iya. Terima dulu, ini Iya. kan keputusan Allah. Iya. Jangan maunya rencana lu. Iya. Udah terima dulu rencana Tuhan. Iya. Gue juga nih kan jalanan nih. Ditutup tuh sama masyarakat tuh pakai batu-batu tuh, nggak bisa jalan. Tuhan kasih gue tamu gue dibebasin semuanya tuh. Sampai sono dibebasin. Iya. Gue yang bebasin Ji. Sekarang yang bebasin kaya raya tajir melintir. Tenang aja bos. Iya. Emang lo kerjanya dari parkiran. Mungkin nanti ketemu jalannya. Iya. Nggak dari situ bos. Iya. Oke? Oke. Kayak ini nih kita ngobrol nih. Iya. Emang bayar? Enggak, gratis. Tapi nanti gue jalan nih, tamu udah bilang, Ji, nanti kita ketemu ya Ji di restoran Jembat. Nggak bisa, tamu gue banyak banget. Iya. Gue mau kasih lo 2M tunai. Gue baru bisa. Ntar gue batalin. Iya. Ya iyalah, 2 miliar bos. Daripada ngobrol recehan. Nanti aja malam jam 11 mulai. Ntar habis maghrib gue ke situ dulu tuh, restoran Jembat. Begitulah bos. Iya. Tenang aja. Iya, tenang lu aja tuh ya. maunya rencana lu yang bagus. Bagus rencana Tuhan bos. Emang mau ditutup, jalannya ada. Oh gitu. Gitu. Oh. Ini kan gue ditutup. Iya. Tuh saksinya staf gue namanya Uje. Tapi habis gue tutup tembok, emang dia maunya tutup, gue tutup. Karena berisik kalau anak yatim bubar katanya. Penduduk sini keberisikan. Nggak apa-apa. Ada tamu gue yang bebasin tuh jalan sampai naik ke atas. Tenang aja bos. Ada jalan keluar Pak Haji Jalan. ya. Ya. Ya, yuk. Yuk ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Haji. Nama saya Bu Nur Hayati dari Merauke, Papua. Pertanyaannya apa Merauke, Papua? Saya mau mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada Pak Haji. Hari ini saya bisa bertemu langsung
karena doa saya sudah terkabul dengan wasilah doa anak yatim, anak saya yang kena anugerah sudah lunas utang. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua, saya cuma mau mohon kepada Pak Haji ijazahnya untuk mengamalkan ilmunya Pak Haji. Terus? Karena saya kan ada punya keluhan sakit yang jatuh berkali-kali. Sakit apa? Sakit di bagian tulang ekor ke bawah sampai kaki. Gampang Bu, pakai centong kayu. Ibu tengkurap dicentongin. Sembuh Bu, 99 kali centong. Amin. Bisa? Iya, insya Allah bisa Pak Haji ya. Terima kasih Pak Haji ya ijazahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yuk, pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Saya dengan Nopi Pak Haji dari Tangerang. Pertanyaan apa Bos? Saya sih kenal RDA dari YouTube melalui istri. Itu tepatnya di bulan Juni. Tapi di bulan Juni itu saya masih abaikan Pak Haji. Kenapa? Masih diabaikan karena belum. Diabaikannya kenapa? Ya maksudnya istri kan ngasih tahu, nih coba lihat gitu. Cuma saya lihat sebentar aja, terus saya skip aja lagi. Terus? Nah mulai saya lihat-lihat itu di akhir bulan, tepatnya di tanggal 29 kalau nggak salah Juni, saya sama istri kesini. Terus? Tapi kita langsung ijab itu Pak Haji. Ijab sama anak yatim? Iya. Terus? Setelah itu besoknya kita pulang, tapi belum kita jalankan seperti yang di YouTube kan, seperti Pak Haji juga sampaikan sering. Terus? Kita belum jalankan, masih ya kadang dijalankan kadang enggak. Tapi mulai kemarin di bulan September, tepatnya kurang lebih antara tanggal 11, 12, 13 sudah saya jalankan Pak Haji. Cuman istri saya sendiri yang pertama ngasih tahu malah bilang ke saya, ya udah coba aja kamu dulu, nanti kalau memang sudah ini baru saya ikut. Nah saya mau yang saya tanyakan Pak Haji, gimana caranya ya Pak Haji ya agar semakin lebih yakin dan mantap dengan saya menjalani ini Pak Haji. Bos, kalau lo pengen lebih yakin lagi, nunggu lo mentok dulu Bos. Kalau belum mentok nggak bisa. Ini rata-rata tamu gue yang sukses tuh mentok dulu. Maksudnya mentok bagaimana Pak Haji? Sampai lo istilahnya bokeh, super bokeh. Sampai istilahnya lo dijadiin tersangka dulu baru lo mau praktek ilmu gua. Jadi ini, mesti mentok apa tuh Bu? Sampai Jalannya udah buntu. Gitu. Justru ini saya sudah jalani dari tanggal 11. Belum Bos, lo belum koma Bos. Sampai lo koma dulu. Dalam arti kata kalau kayak ada tamu saya kan nggak setuju dengan ilmu RDAY, anaknya di penjara. Baru datang kemari, gua kasih tahu caranya ilmu RDAY nggak di penjara. Baca surat Nabi yang di dalam ikan paus, namanya surat apa? Yunus. Surat apa? Surat Nuh. Yunus. Nah, la ilaha illallah. Lo tuh belum mentok Bos, masih. Tapi gini Pak Haji, kemarin tanggal 30 ya antara 29 30 Isra Mi'raj. Itu terus terang Pak Haji, sebelumnya saya sudah komit sama istri. Kita mau benar-benar sedekah ekstrim. Nah itu saya konfirmasi ke Pak Haji tanggal 29 kalau nggak salah. Pak Haji saya mau sedekah ekstrim. Nah itu saya kirim. Terus besoknya lagi, itu kan hari tanggal 30 ya, kalau nggak salah ya. Itu kan libur. Nah saya keluar itu jam 9 pagi, istri anak kan pada tidur semua tuh saya keluar. Nah saya balik ke rumah, dikira istri saya keluar transfer sama orang tua gitu loh, sama saudara gitu kan. Saya bilang enggak. Awalnya saya tutupin. Akhirnya saya bilang, terakhir saya bilang enggak, saya benar-benar memang mau sedekah ekstrim gitu Pak Haji. Nah pada waktu saat melakukan sedekah ekstrim itu Pak Haji, karena saya juga ingat beberapa juga dari ceramah-ceramah ada, kalau kita sedekah itu jangan kalau bisa jangan sampai kita tunda dan kita harus segerakan. Nah pada saat saya sedekah ekstrim saya lakukan itu Pak Haji, itu saya seperti apa ya, seperti
tenang banget batinnya Pak Haji. Kayak nggak ada rasa masalah apapun rasanya Pak Haji. Padahal benar-benar kita punya anugerah ya, alhamdulillah disyukurin dan dijalanin gitu Pak Haji. Dinikmatin. Pokoknya gini bos, kalau orang belum mentok meraktekin ilmu RDAY, dia belum yakin benar terkabul tapi pelan bos. Mentok tuh kayak gini bos, kayak yang orang permainan time zone, tung sampai kalau belum mentok segini, tapi kalau udah mentok, tung, tok, turut, turut, koin. Itu semuanya ada sama si bos, bukan sama saya. Kalau saya hanya cuma motivasi. Kan gue malu saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Jadi gue nyantai. Lalu apa saya harus lakukan Pak Haji? Ya terus praktekin sampai terkabul. Jangan pengaruh istri. Buat apa? Walaupun lo dari informasi dari istri, udah abaikan. Praktekin terus ilmu RDAI. Terutama yang ilmu bikin takjub Allah. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Kalau nggak terkabul, nggak mungkin Haji Marco sampai hari ini masih di sini. Dia meraktekin 7 bulan, dari kontrakannya 6 jadi 21. Rukoknya dari nggak punya, kadang punya 15. Itu contohnya Haji Marco. Roni contohnya. Butati contohnya. Gitu bos. Jadi gue nyemangatin lo seperti itu. Tapi kalau lo, gue belum yakin Ji. Ya udah nggak apa-apa. Justru Pak Haji, kalau bicara di sini malah bukan itu maksudnya Pak Haji. Apa? Karena saya pun di duha sendiri, selesai duha itu saya tambahin lagi Pak Haji. Kan gue nggak nyuruh lo duha. Gue nggak nyuruh lo duha. Gue nyuruh lo bangun jam 00, senyum, tahajud, baca Quran 12 juz. Tapi kalau lo duha, bagus. Tapi gue nggak nyuruh kan. Tapi lo mau jalanin, bagus banget. Itu alhamdulillah saya jalanin Pak Haji. Memang kalau baca Quran untuk 12 juz memang belum full. Tetap saya masih lagi cari formatnya gimana caranya bisa satu malam itu bisa tercapai. Tapi sepertinya masih. Kan udah ada contohnya tuh. Kalau mau baca Quran 12 juz, celana dalam taruh di leher biar nggak ngantuk. Minum kopi nggak pakai gula. Udah ada contohnya tuh. Yang cair 350 miliar orang BSD ada di sini. Yang kemarin. Baru tadi malam saya tahu ilmunya Pak Haji. Oh iya, boleh nanti lo praktekin besok ya. Amin Pak Haji. Praktekin. Amin Pak Haji. Amin. Ada lagi? Sama satu lagi Pak Haji. Mohon ininya aja, ijazahnya aja Pak Haji. Boleh. Biar lebih nanti mudah ngejalaninnya, biar lancar semuanya. Sukses. Boleh. Praktek ya. Pasti bisa sih Pak Haji. Pasti bisa, pasti. Ya kalau nggak bisa nggak mungkin bos, tuh kekayaan gua apa begitu tuh bos. Lo lihat itu mobil gua. Siap Pak Haji. Emang ada yang beli? Boro-boro, gratis semua. Praktek. Siap. Kecuali gurunya nggak punya mobil, kecuali gurunya nggak punya kuda. Lu mesti cari guru yang kaya raya bos. Siap Pak Haji, siap. Ya. Makasih Pak Haji. Yo pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaannya apa lagi? Ya. Saya single parent, ada 4 anak yatim. Tahun ketiga tinggal di almarhum. Masalahnya ini tahun ketiga nih Pak Haji. Umur lu berapa? 47. 47. Laki lu meninggal udah berapa tahun yang lalu? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Terus? Masuk 3 tahun ini usaha bukan ditipu sih sebenarnya, usahanya kacau. Usahanya apa? Masukin nitip sama teman sih di Palembang. Apa? Emang kamu tinggal di mana? Saya di Tangerang, dulunya tinggal di Palembang. Terus? Jadi saya percaya sama teman saya dia masukin tahun ketiga ini kerjaannya nggak berjalan. Masukin apa kamu kerjaannya? Kami apa sih di kantor DPR di Musi Banyu Asin. Terus? Kerjaan aku nggak tahu duitnya dipakai atau ini. Kalau mau invest di situ. Iya. Itu duit yang ditinggali sama almarhum. Mbak, orang paling goblok sedunia kalau kita ditawarin, kamu mau gak invest? Gua ada usaha ini. Itu perusahaan udah mau ambruk. Kalau aja orang nawarin, kayak kemarin nih, Ji, gue titip duit dong 100 M buat ternak sapi, kambing, kuda, kerbaunya anak yatim. 100 M. Orang usahanya gue udah untung banyak, ngapain? Kalau gue istilahnya Amitnya bilang baik, goyang, ya pasti gue ambil lah 100 M. Gue kabur.
Tapi buat apa? Orang ini udah jalan. Makanya orang kalau ditawarin, mau gak lo investasi ini? Untungnya per bulan 2%. Berarti udah mau ambruk, bos. Iya Pak Haji, kenanya tuh udah di tahun ketiga, terus yang Ya iyalah, yang buat bayar bunga duit lo sendiri tuh sebenarnya. Betul. Udah itu lagi permasalahannya. Sekarang juga, pertanyaannya apa? mau pakai caranya RDAY karena bulan depan juga saya kontrakannya juga kayaknya harus disuruh keluar. Terus Iya, sekarang pertanyaannya apa? gimana caranya itu biar bisa gitu, karena saya juga sudah sebulan ini udah mandi, sebelum subuh pasti saya mandi. Ya terus sampai terkabul. Mandi jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Baca terus. Quran 12 juz yang belum Pak Haji. Terus, jangan sampai enggak. Terus. Kamu kan enggak, baru sebulan. Mana nih? Lamaan lo investasi apa lamaan lo praktek ilmu RDAI? Peranaannya investasi kan? Terus aja terus, nanti terkabul. Pasti. Ini Pak Haji masih dongkol sama orangnya. Jadi walaupun udah baca Al-Ikhlas terus, tapi kayaknya ya Allah ini orang tega banget gitu aja tuh Pak Haji. Bukan tega, emang lu gue doain tiap malam dari sini biar lo ketipu. Karena kalau nggak ketipu lo nggak ketemu gue di RDAI. Mendingan jengkel sama gue, jangan jengkel sama dia. Ya makasih Pak. Itu doa gue tiap malam. Amin amin. Ketipu ya Allah. Yang blow on tuh orang Tangerang, yang dulu di Palembang. Emang kalau dia nggak ketipu, dia nggak bakal ke RDA ya Allah. Jadi bener kita embat aja duitnya dia. Iya ketipu aja Allah. Halo. Makasih Pak Haji, Masya Allah. Jangan benci sama dia. Kalaupun dia nipu kamu, pasti udah si izin Allah. Santai aja. Nanti pasti diganti ya. Hehehe. Yuk, Bapak. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Cepat aja kalau saya, hajat saya pengennya bisa punya penghasilan ratusan juta rutin per bulan. Tapi Mantesin dulu sama muka lo. iya betul Pak Haji. Muka lo dipantesin. Yang lebih penting adalah pengen bisa bikin Allah takjub Pak Haji. Ya apa? Masih berupaya terus untuk bangun, tengah malam mandi, tahajud. Nah, tapi Pokoknya intinya gini Pak Bu, intinya nih, bikin takjub Allah, pasti Allah bikin takjub kita. betul. Gimana Amin. Allah mau bikin takjub kita? Orang kitanya nggak bikin takjub Iya. Allah. Iya. Kalau anak bikin takjub orang tua, bangun pagi, nyapu, ngepel, bebenah. Kalau papa kita punya motor, dicuci motornya, cuci mobilnya. Pasti orang tua kita takjub. Betul. Lihat HP kita jadul, dibeliin HP baru. Begitu. Bikin takjub Allah. Ya. Mau caranya apa? Bebas, mau yang mana? Ya. Gitu. Baik Pak Haji, sama kalau boleh minta tolong diteropong Pak Haji. Saya diteropong nggak? Gua Apa nih teropong busuknya? kontol lo bolong. Iya. Alhamdulillah berarti masih bolong ya. Haji. Masih. Ya, Istri lo ada? Ada Pak Haji. Kenapa nggak lo tiap hari ngeremes tetenya istri? Gue tiap hari ngeremes teteh istri. Iya. Gue remes. Nih, ntar dia ngasih gue tunai di restoran Jembat. Dia habis maghrib. Udah bos, remes-remes aja. Remes-remes ya. Bikin istri lo senyum-senyum. Bikin Allah takjub dan istri senyum-senyum. Nanti kalau istri lo disenyum terus, tinggal lo masukin rumah sakit jiwa. Iya. Galau Umar. Makasih Pak Haji. Ya. Yo, mbaknya apa, Ibu? Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya dari Padang. Padang, pertanyaannya apa Dang? Tidak ada yang mau ditanyakan Pak Haji. Nggak ada yang mau ditanyakan. Saya sudah menjalankan ilmu Pak Haji. Udah mempraktekin ilmu RDAY. Jadi selama mempraktekkan itu banyak kemudahan Pak Haji. Banyak kemudahan. Kesini aja saya tidak punya ongkos tapi dibayarkan pesawat, dibayarkan penginapan. Ya. Jadi itu saya minta sama Pak Haji ucapan terima kasih. Boleh, Dan, praktekin terus ya. Iya, terima kasih. Yo. Yap. Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji, saya Ari dari Cirebon.
Ari dari Cirebon. Pertanyaan apa, Ri? Yang pertama Pak Haji. Bentar ya, bentar. Habis nanya laki perempuan gitu ya. Ganti-gantian. Biar nggak ketukar alat kelaminnya. Yang pertama Pak Haji, mau menanyakan apa ulasan yang tadi yang tadi setelah zuhur. Hah? Setelah pada zuhur tadi kan ada yang apa Pak, yang CD dimasukin ke botol, yang masukin hajatnya apa? Saya sudah melakukan. Pertanyaannya Bapak apa? Pertanyaan gini Pak, saya sudah melakukan menggunakan CD yang 9 hari, saya masukkan dalam botol, cuman hajatnya itu ada tiga foto saya masukkan ke dalam situ. Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya Pak ya? Satu foto, satu celana dalam, satu botol. Berarti saya bongkar aja ya Pak ya? Kan kayak kemarin tamu saya, Ji, gue udah sholat tahajud, Ji, gue udah sholat hajat, kok hajat gue lemot? Kartu kredit lo berapa? Kartu kredit gue 21. Ya 21 sholat hajat. Saya niat sholat hajat 2 rakaat karena Allah. Utang saya di CMB Niaga lunas minggu ini. Allahu Akbar. 1 hajat, 1 ijab, 1. Nanti BCA, Allah. Nanti Bank Lipo atau Bank Mandiri. Ini enggak. 1 sholat, 21 kartu kredit. Enggak. Malaikat juga mau nanya, bingung. 1-1. Oke. Berarti saya bongkar Pak Haji itu. Terus yang pertanyaan. Jangan dibongkar, yang itu tetap bikin 3. Iya. Lo bikin lagi aja 1. Jadi ada 4. Iya. Yang 1 3, yang 1 1. Jangan ini dibongkar, jangan. Sayang ya Pak Haji. Ya kan udah jadi es mambo. Oke. Yang kedua Pak Haji, ini anugerah alhamdulillah saya rasakan puluhan tahun Pak Haji. Jadi saya kalau boleh dibilang kena sihir atau santet Pak Haji. Bos, orang paling goblok nyantet lu, Bos. Ganteng enggak, mancung enggak, tinggi enggak. Iya. Aduh, orang paling goblok, Bos. Lu tuh cocoknya nggak disantet, Bos, langsung dibunuh. Alhamdulillah nyaris Pak. Nyaris ya. Maksud saya pertanyaannya apa? Pertanyaannya gini Pak Haji, gimana saya bisa bebas dari itu Pak Haji? Karena saya merasakannya on off Pak Haji. Kadang ada, kadang bisa. Gampang lah Bos. Tidak ada orang yang pakai celana dalam dibalik mati disantet, nggak ada. Kalau dia disantet, santetnya balik lagi ke yang bikin. Set, hajar. Lo tinggal melayat aja. Tidak ada orang pakai celana dalam dibalik kena investasi bodong, nggak ada. Lu udah pakai celana dalam dibalik aja Bos, manjur. Ini lu bukan kearifan lokal zaman dulu. Alhamdulillah udah Pak Haji. Ya udah, nanti kan tinggal nunggu santet dulu. Ada lagi? Makasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Rohayati dari Cilengsi. Rohayati. Iya. Apa pertanyaannya? Saya mau menanyakan, saya punya suami, tapi suami saya punya sakit di pipinya ini, kedut-kedut begini terus, kedut sendiri. Iya, sudah berjalan 3 tahun ini. Yang saya tanyakan solusinya apa ya Pak Haji? Dijilat sama istrinya, mau gak dia dijilat sama istrinya? Jadi ibu jilat pipinya Bu. 99 kali sekali jilat. Oh. Sehari 3 kali. Umur suami ibu berapa? 50. Enggak sampai 50 hari sembuh. Amin. Ada lagi? Satu lagi Pak Haji, saya kan kebetulan punya tim Qosidah, saya sebagai vokalis Qosidah, tapi suara saya suka hilang-hilangan gitu Pak Haji. Gampang, kalau tidur pakai celana dalam bekasnya suami di leher, nanti suaranya nggak bakal hilang. Oh ya, terima kasih Pak Haji atas Ya, penjelasannya. nanti ibu nyanyi suaranya suami yang keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kira saya Pak Haji dari Tasikmalaya, yang sudah bertanya tadi malam, namun pada saat ini pun mau kembali lagi
bertanya agar lebih Boleh, kuat. Tasikmalaya apa pertanyaannya? Ini sebelum pertanyaan akan dibuka dulu sebelumnya. Pertanyaannya apa Tasikmalaya? Ini pertanyaannya kalau langsung saya punya utang yang begitu besar. Sebesar apa? Gede mana utang kamu sama alat kelamin kamu? Besar kelamin. Ya, jadi kecil dong utangnya kalau segede alat kelamin kamu utangnya kecil. Tadi kan udah dijawab sama ibu tadi tuh nyeletuk ya. Emang ibu udah lihat alat kelamin dia? Ya. Pertanyaannya apa? Utang, namun perlu juga diketahui bahwa utang itu sebetulnya bukan utang saya. Jadi yang utang siapa? Utang anak. Gitu. Anak yang utang. Anak yang utang, tapi yang ketibanya yang harus bertanggung jawab adalah bapaknya karena tidak tega melihat anak yang begitu dicaci, dimaki dan sebagainya. Berapa utangnya? Berapa utangnya? Kurang lebih 2,5 miliar. Gampang. Kan ada tamu saya yang suaminya masuk di ICU. Istrinya tadi ngebel. Ji, ada gak tamu lo yang duduk di depan, yang kurus, kerempeng, jelek, mau jadi tumbal, nanti gue kasih 2 miliar. Bapak mau gak? Tidak mau. Ya udah, nanti pasti lunas. Praktekin ilmu RDAY dulu. Baca Quran 12 juz. Alhamdulillah Pak Haji, saya sendiri sebagai ayahnya daripada anak tersebut dan kemudian ibunya yang belum pernah ke sini satu kali pun belum pernah, dan anak saya pun sudah melaksanakan apa yang diberitakan oleh Pak Haji seperti sholat, ini bangun jam 12 kurang, kemudian senyum sekuasanya karena tidak bisa senyum pakai tasbih gitu, sehingga tidak terhitung itu berapa kali senyum itu yang dilakukan. Kemudian sholat tahajud dilaksanakan, bahkan kalau perlu juga diketahui insya Allah 8 rakaat tahajudnya, kemudian sholat hajat 4 rakaat, itu yang sudah dilakukan. Kemudian ngaji sampai terbit matahari dan dilangsungkan dengan sholat isyraq dan duha, itu sudah dilakukan. Kemudian yang lainnya pun sudah dilakukan seperti dari tadi CD, kemudian gosok muka ini, kemudian pakai apa tadi yang diimpit, itu sudah dilakukan. Seperti kemudian apa yang tadi diberitahukan bahwa membuat surat kemudian oleh CD, kemudian dimasukkan ke botol dan dimasukkan ke kulkas, itu pun sudah dilakukan. Namun sampai saat ini apa yang seharusnya selesai belum selesai begitu. Jadi minta pendapat Pak Haji bagaimanakah agar kami bisa melaksanakan dan tuntas utang yang ditanggung oleh saya sendiri. Pak, pokoknya gini Pak, Bapak bisa gak ngerjainnya yakinnya harus tingkat dewa. Nah itulah. Bapak tuh belum tingkat dewa. Iya. Bapak masih baru tingkat dewi. Saya maunya tingkat dewa, tingkat tinggi. Begitu. Pasti dikabul Pak. Pasti dikabul. Bapak jangan kalah sama Haji Marco sama Roni sama yang dari BSD cair 350 miliar. Mumpung Bapak lagi jelek-jeleknya mukanya. Kerjain dah. Kalau udah putih agak lama terkabul, ini mumpung hitam. Ya kemudian tadi juga nggak apa-apa pada kesempatan ini pun minta dukungan begitu, dukungan moral dari Pak Haji, dukungan doanya agar Bapak punya istri gak sih? Punya. Kenapa nggak meraktekin ilmu kearifan lokal? Bapak ngeremes tetenya istri, istri ngeremes alat kelaminnya Bapak, itu aja Pak. Bisa. Jadi seharian 24 jam Bapak meremes. Bisa gak? Insya Allah. Hah? Insya Allah sekemampuan. Bisa. Gitu. Ya udah Bapak itu praktekin, bisa. Ada lagi? Pak Haji, ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya mau ada sedikit sharing. Kalau saya sudah mempraktekkan ilmunya dari Pak Haji, alhamdulillah saya sebetulnya dapat anugerah itu luar biasa dari Allah. Dan saya sudah sangat-sangat dari anak. Jadi anak saya autis. Saat itu saya kena KDRT di bulan April kemarin. Jadi dipisahkan dulu. Nah, pada saat saya lagi depresi, tapinya saya sudah merasa bahwa ini adalah qadarullahnya Allah. Bahwa ini adalah pilihannya Allah untuk saya. Jadi pada saat itu saya harus menerima, memaafkan, dan harus memang apapun itu ikhlas. Karena memang itu adalah anugerah yang paling besar buat saya. Jadi pada saat saya datang ke sini di bulan Juli kemarin, mendengarkan Pak Haji sekali Banyak itu. tinggal di mana? Di Bogor. Oh, Bogor. Ya, yang jadi setelah Juli itu, Agustus kata Pak Haji makanan, dikirim makanan, direndam air, CD. Nah, akhirnya saya lakukan itu di Agustus di minggu kedua. Di Agustus minggu kedua setiap minggu saya kirim makanan ke adik saya karena anak saya itu dipisahkan dulu dari saya, tinggal di adik saya. Dan 2 kali, 3 kali saya kirim makanan, dia tiba-tiba kangen banget sama saya. Dan alhamdulillah dia pengen kembali ke saya. Di bulan September awal dia kembali ke saya. Seminggu di saya, tapi saya harus bereaksi. Harus bagaimana actionnya. Dan sekarang dia ada di sini karena dengan diizin Pak Haji yang kedua, silahkan tinggal di sini. Dan itu dia menjadi member berkuda di sini. Karena kalau autis kan memang harus member berkuda. Nah, jadi akhirnya alhamdulillah sedikit demi sedikit berangsur pulih. Malah tapi ada sedikit distract mungkin ya, ada emosi atau apa. Saya cuman ngasih saran pakai celana kebalik di kepalanya. Karena kata Pak Haji seperti itu. Dia praktekin di rumah, mama kayak begini bukan kayak Spiderman jadinya. Karena ini Spiderman. Spiderman mama Spiderman. Ya, Spiderman ya mah kayak Spiderman ya. Iya kayak Spiderman ya. Kalau bisa Bu, anak ibu yang autis kan kayak Spiderman. Ibu juga pakai kayak ibunya Spiderman. Kalau dia ada emosi atau sedikit ada kata-kata yang tinggi, saya cuma ngomong gini, halo mulai lagi, mama punya 1M di rekening, mama punya dia langsung ketawa. Nah sekarang saya sebetulnya bersyukur banget, banyak hal yang terjadi yang indah banget untuk saya, walaupun sedikit-sedikit, tapi itu nyata, real apa yang sudah saya lakukan dari yang dari prakteknya dari Pak Haji gitu kan. Jadi saya berterima kasih, alhamdulillah, ikhtiarnya alhamdulillah gitu kan. Jadi yang satunya lagi mungkin ada kan kata Pak Haji satu-satu diberesin. Ya. Jadi satu. Nah, yang satunya lagi ya saya pengen beres anugerah yang lain. Yang anugerah yang lain salah satunya saya sih sebetulnya kebayangnya pengen centongnya Pak Haji aja. Ya. Itu aja sih. Makasih banyak Pak Haji. Boleh. Ibu tinggal telaten aja ke anak. Kalau ibu malah sempat rendam cah dalam ibu tiap hari, dimasak buat minum anak, buat bikin agar-agar, buat masak nasi atau buat apa. Pakai itu nanti anaknya udah puding. Jadi nanti kan judulnya puding rasa CD. Iya benar, puding rasa celana dalam. Itu kalau dijual di kantin laris tuh Bu bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haji. Ya. Bapak apa? Saya Helmi dari Pekanbaru Riau Pak Haji. Riau. Riau Pak Haji. Pertanyaan apa Riau? Saya sudah menjalankan ilmu RDAY ini sejak bulan Juni Pak Haji. Ya. Memang udah banyak yang terkabul Pak Haji, namun hajat utamanya belum terkabul Pak Haji. Hajat utamanya apa? Ya ingin punya uang banyak Pak Haji. Ya bisa lah, Bapak bikin tajub Allah bisa gak? Sudah Pak Haji. Apa? Ya seperti bangun tengah malam, mandi, kemudian ngaji. Baca Quran 12 juz? Belum, nah itu yang belum Pak Haji. Paksain dong. Paling dapat 3 juz, 4 juz gitu. Gak bisa, pelan-pelan, paksain. Atau sholat ada lagi? juga. Paksain baca Quran 12 juz. Ya. Paksain. Nanti lihat hasilnya. 10 miliar bersih tanpa kerja. Amin. Udah banyak contohnya kok Pak.
Saya nggak setuju Bapak kerja. Apalagi ikut multi level marketing. Bapak nyari downline. Waduh, capek bos. Kadang kita baru nerangin aja, teman-teman kita pada kabur. Udahlah, paksain baca Quran 12 juz bos. Ya, sudah Paksain. itu. Istri saya minta izin sama Pak Haji karena dia juga menjalankan ilmu itu Pak Haji. Boleh. Ya. Ya. Ada lagi? Ada lagi, saya minta kenang-kenangan di Pak Haji dong. Hah? Minta kenang-kenangan di Pak Haji. Ya nggak mungkin, emang gue mau mati. Gila kali gue ngasih kenang-kenangan. Nggak usah. Bikin Allah takjub. Kasih Pak Haji. Sekarang latihannya bikin ibu yatim takjub, bisa gak? Insya Allah bisa. Bisa. Lo turun ke bawah, copot celana dalam lo, sarung lo. Nanti ibu yatim takjub. Ya, ibu apa? Kumar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa? Ya, saya dari Tasikmalaya. Tasikmalaya. Ya, baru datang kebetulan langsung. Baru datang jam berapa? Tadi sore. Sore. Ya. Naik apa? Naik mobil. Naik mobil. Ya. Terus? Ya, yang saya ingin tanyakan Pak Haji, ya alhamdulillah saya ketemu dengan Pak Haji baru pertama sekarang ya, karena itu informasinya dari teman saya sendiri, bahwa yang akan saya tanyakan pertama, saya punya penyakit penyumbatan jantung udah kontrol selama 4 tahun. Itu mungkin Pengen sembuh apa pengen kambuh? pengen sembuh. Gampang, dijilatin sama lawan jenis. Siapa tuh yang ibu mau suruh jilatin kalau lawan jenis? Kalau tidak ada lawan jenis, Bandot saya udah siapin. anak bisa enggak? Anak bisa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ya, saya minta lunas hutang karena bekas anak saya kuliah, karena saya sendiri Pak Haji ya. Jadi saya minta ya caranya bagaimana supaya hutang saya lunas gitu. Mungkin paling gampang tuh utang lunas, paling gampang bener. Lawannya apa? Bikin takjub Allah. Ya. Ibu mau bikin takjub Allah, caranya gimana? Saya ngikut aja. Kalau ini kan saya anak yatim. Kalau Ya. ibu mau apa? Ibadah, Ya. boleh. Baca Quran, boleh. Ya. Mau manggil, boleh. Bebas. Ya. Mau sedekah ekstrim, boleh. Ya. Bebas. Ya. Ada lagi? Iya, enggak ada. Mungkin terima Praktekin kasih. ya. Iya. Praktekin ya. Iya, iya. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Bapak apa? Bapak apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Nasri Alsah dari Padang. Padang. Pertanyaannya apa Padang? Kerjaan saya sopir truk. Supir truk. Ya. Oke. Kepengen punya. Umurnya berapa sekarang? Umur 70. 70. Berarti Bapak bawa truk yang keluaran tahun 70. Bukan. Ya, pertanyaan saya kepengen punya mobil sendiri. Gampang Pak. Ya. Bapak bagaimana? kalau nyupir bawa selalu celana dalam yang bekas pakai, digosokin di setir. Ya. Dilapin di mobilnya. Saya punya mobil sendiri. Sebut mau mobil apa yang Bapak punya. Dilapin di mobil Bapak. Bapak mau yang mereknya mobil apa? Ya, mobil truk. Ya udah, mobil truk jadi milik. Begitu. Sama saya juga Alphard begitu. Nah, Bapak harus yakinnya tingkat dewa. Orang yang yakin tingkat dewa, ilmu lain gugur. Itu namanya keyakinan. Pasti bulan ini saya punya mobil truk. Pasti bulan ini saya punya mobil truk. Pasti bulan ini saya punya mobil truk. Ngucap gitu aja sambil nyupir, sambil gembira, sambil senang-senang. Bulan ini gue punya truk, bulan ini gue punya truk. Sambil nyanyi, sambil gembira. Sambil nyanyi, sambil gembira. Nggak butuh waktu 70 hari, Bapak pasti punya truk. Bisa? Ini berlaku buat semua. Bisa? Ada lagi? Enggak, itu aja. Praktek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ini Pak Haji, saya udah praktekin ilmu Pak Haji, tapi kalau bangun suka kesiangan. Gampang Bu, kalau ibu mau tidur, alat kelamin ibu kasih tensoplas. Nanti nggak bakal kesiangan. Terus emang kalau alhamdulillah itu juga ya dirasa-rasa adalah hasilnya, cuman agak lemot gitu Pak Haji, gimana? Nanti nggak
Nanti enggak, ibu praktekin terus. Kayak orang latihan juara badminton kan, latihan dulu. Anggap aja ibu latihan dulu, Bu. Nanti bisa. Dilanjutin aja ya. Dilanjutin terus. Mumpung ibu lagi duduknya miring, tuh kan miring tuh. Agak sedeng tuh. Biasanya cepat terkabul Bu kalau sedeng. Amin. Tuh agak sedeng. Iya. Mudah-mudahan juga Pak Haji omset jualan cimol bojot saya cepat meningkat lagi. Pasti Bu, orang sedeng selalu prioritas. Amin, terima kasih Pak Haji Ya, ilmunya. Saya lanjutin beri praktekin ya. Assalamualaikum. Siapa tuh yang ketawa-ketawa ngikik teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Budi Tanjung Priuk. Pertanyaannya apa, Bos? Pak Haji cuman saya nanya mata aja Pak Haji. Hah? Udah berapa tahun ini merah terus dan berair. Mata kenapa? Merah terus, udah berapa tahun ini. Merah terus? Iya. Kata dokter apa? Sebelum pernah ke dokter karena saya anti dengan dokter. Jadi Bapak kalau pagi bangun tidur ke toilet, kencing pertama ditadangin pakai tangan gini, dikoplok. Tuh ilmu zaman dulu. Tuh ilmu zaman dulu. Jujur aja Pak Haji, sebenarnya ilmunya RDA ini udah saya jalanin. Yang mana ilmu RDA? Masalah kelamin laki-laki. Diapain alat kelamin laki-laki? Saya kan SD SMP itu kan SMP SMA kantong saya nggak pernah pasti bolong terus dan saya nggak pernah pakai celana dalam. Kamu nggak pernah pakai celana dalam? Ya itu jujur aja. Kantong celana kamu bolong terus? Sengaja. Oh sengaja kantongnya dibolongin? Jadi seolah-olah kalau kenalan saya pegang dulu kenalan. Tapi, oh jadi kalau Bapak mau kenalan, ini kantongnya bolong, robek, nggak pakai celana dalam. Jadi kontolnya diremes, baru buat salaman. Dan selalu deal dan transaksi. Muke kontol. Bukan itu Pak Haji, karena seperti pertama kali ke sini itu apa? kan hampir sama. Apa? Saya dulu. Apa? Jadi saya hari ini deketin mikir gue nggak denger. Hari Sabtu saya kesini. Hari Sabtu kesini. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa hari ini kan. Ya. Saya liatin, amatin, kayaknya zaman saya dulu kayak gini bentuknya gitu kan. Zaman Bapak dulu kayak gini. Iya. Yang kayak gininya kayak gimana? Dia lari ke kelamin ini. Apa? Lari ke kelamin. Hah? Iya, kelamin. Cuma nggak remes itu. Tapi nggak diremes? Enggak. Oh, Iya. kalau saya diremes. Malah saya kalau kencing. Kalau kencing nggak pernah pakai air. Nggak pernah pakai air. Pakai ludah. Pakai ludah. Iya. Diginiin. Iya. Mereka kan hampir sama kan hitung-hitung kan juga. Khasiatnya apa tuh Pak kalau kencing nggak pakai air pakai ludah? Khasiatnya apa? Ah gitu. Sekarang nggak lagi sekarang. Hah? Sekarang udah jarang lagi. Enggak. Dulu tuh Bapak dengar-dengar kalau kencing ceboknya pakai ludah itu khasiatnya apa? Nggak ada khasiat. Nggak ada. Saya nggak tahu pokoknya tiba-tiba kayak gitu terus. Nih Pak, gua kasih tahu ya khasiatnya ya. Orang yang kencing ceboknya pakai ludah itu kontolnya jadi rebutan para perempuan. Coba Bapak praktekin deh. Para perempuan tuh nggak harus manusia, bisa bebek. Tepuk tangan dong. Wah. Coba lihat sini dulu. Sini dulu. Coba enggak apa. 18 tahun baru Apa? ketemu sekarang. 18 tahun baru ketemu Sini sekarang. dulu, lo cerita dulu. Mana mic-nya? Pinjam dulu mic-nya. Sini, lo cerita. Jadi kau bisa kenal dia gimana? Sini, maaf. Sini. Lo sebelah situ. Coba cerita. Lo cerita dulu. Teman suami juga dulu. Teman Dulu saya, suami. kuliah di ASMI, rumahnya dekat di situ juga. Ah. Jadi Palembang. Terus Ah. ada kerjaan juga. Nah di lingkungan kerjaan kita memang emang jelek. Jelek. Oh, tepuk tangan dong. Nggak salah gue nyujaknya. Memang jelek muka, tapi di hoki di kontol. Kan sama kan Pak Haji. Ah? Pak Haji kan di Lampung kan Pak Haji kontol katanya kan dulu kan. Iya. Tapi Iya. semua yang dekat, maksudnya kita lingkungannya memang cantik-cantik.
Semua? Iya. Perempuannya? Yang di bank, teman kita asuransi semua cantik-cantik. Wow, jadi Temen jalannya ya, jadi bapak dan ibu nih bapak maaf, belum telat. Kan masih pada puyeng. Enggak. Coba mulai hari ini kita praktekin kencing jangan cebok pakai air, tapi ceboknya pakai ludah. Ini contohnya. Benar saya dulu. Benar. Saya SMP SMA itu, sampai kuliah pun gitu. Nggak pernah pakai air. Udah gini udah. Terus tiba-tiba mau kenal sama cewek ya. Tapi nggak kaya kan? Saya pegang-pegang. Enggak. Terus saya mukanya akrab banget sama mereka. Iya, betul. Makanya betul. yang ini udah pengalaman dulu saya bilang. Kok lari ke sini lagi kan gitu. Masa lalu kemarin kan gitu kan. Yang Cuma kalau ke cewek belum pernah gitu kan. Apa? Belum pernah gini-gini sama cewek. Diremes sama cewek kontol belum pernah? Belum pernah. Kalau saya belum pernah juga. Oh iya, ini. Kan jual mahal. Iya. Tapi Masya Allah Pak, 18 tahun. 18 tahun. Di sini. Ketemu di sini. Iya. Udah 18 tahun gak ketemunya Iya. di RDAY. Betul. Tepuk tangan dong. Wow. Kok bisa ketemu, gimana ceritanya tadi? Jadi tadi di bawah dawat kan. Ih kayaknya kenal nih, tapi dia nggak kenal. Terus pas abis sholat juhur negor, Kak masih inget gak? Kan orang Palembang. Siapa ya kata dia itu? Ya sudah kayak kita sholat dulu. Jadi selama sholat dia mikirin, ini siapa ya? Aku siapa? Aku inget muka tapi nggak tahu, lupa nama. Lu gak inget kontolnya? Enggak apa, aku nggak pernah. Ih, nggak ada urusan tuh. Dia tiup kontolnya. Enggak ada. Jadi- Kata kan ketemu lagi sama orang Palembang sama Ayu itu. Iya. Terus dia bilang kayak gini. Dia bilang dari lebih cantik lagi katanya banyak yang itu. Yang deketin dia Di katanya. Bank Mandiri BCA pernah. Ya sama Persa juga. Deketin Mike. Ya. Deketin Mike. Saya kan pernah di BCA Mandiri. Lipo juga Sombong dia pernah. Pak. Sombong. Jadi ngantri cewek ke saya tuh. Ngantri? Iya. Ya. Oh, Pak gini aja. Kan Masalahnya istrinya Kan- belum gimana mukanya. Hah? Ada nih. Sekarang mau ditanya istrinya Pengen gimana, cantik nggak? ikut bener. Saya nggak berpakai ilmu apa-apa gitu loh. Jadi kalau kantong bolong nih, Kantong bolong. nggak pakai share dalam, Ya. usap-usap dulu baru kabar. Gitu kan Bang, gitu. Nah, jadi pengalaman Pak Haji dulu saya tuh, tahun 80-an gitu loh. Sampai 93 loh. Jadi celananya nih kantongnya nggak dijahit Nggak ada. Pak. Terus nggak pakai celana dalam. Itu berlaku buat laki sama perempuan. Jadi buat ibu-ibu nih pakai ya ini tembus nggak pakai celana dalam. Iya. Ini kantongnya tembus. Jadi kalau ibu mau kredit mobil atau kredit motor nih Ya. diremes buat salaman sama marketingnya. Ya tanpa DP ya. Jadi tanpa DP gitu. Lunas aja. Itu memang ilmunya RDAY. Wow, jadi Bapak Tahun kantongnya 80-an. enggak Tahun 80-an udah jalanin kayak gitu. Udah. Iya. Wow. Hasilnya Makanya RDA itu kan Rudi barangkali ya. apa? Rudi RDA itu kan nama saya Rudi. Oh Rudi. Iya. Oh bukan Dwi. Bukan. Iya kan? Iya. Jadi kan Rudi asal lalu, kan? Oh, ini bukan RDAY tapi Rudi. Rudi Aye. Iya. Oh iya. Iya kan? Berarti masa lalu saya itu 80-an gitu kan? Iya, mah iya. Iya. Berarti Pak Haji belum megang kontol, saya megang kontol duluan kan gitu kan? Cuma saya nggak tahu, untuk dunia nggak tahu saya kan, dunia nggak tahu. Saya larinya untuk akrab jadi keluarga Iya, gitu. memang betul. Ya. Oh, jadi kalau Bapak mau nyapa, remes terus Bapak nyapa. Gimana, Bos? Iya. Itu langsung akrab. Akrab langsung tanya punya sini. Malah yang paling preman-preman itu jaga galak gitu, pegang kontol, salaman, diem nih. Diam. Dia pengalaman lah. Memang betul. Iya. Saya kan di Bandung kan pernah jaga. Coba gini ya, Bapak duduk di sini, nanti kan mau maghrib, Ibu sebelum sholat maghrib salaman dulu sama Rudi. Mau. Yang salaman sama Rudi keluar langsung saya kasih 1 juta. Ya mau tuh, mau. 1 juta.
Masa 1 juta nggak mau? Uang baru tuh. Rudi menang banyak, Haji Dwi kebobolan. Ya nggak boleh dong. Nah ini kan udah ngerogoh nih. Siapa yang salaman sama mbaknya mau maghrib bapak-bapak, saya kasih 2 juta. Ini udah ngerogoh. Dia kasih lihat tuh. Oh iya, kirain megang alat kelamin. Makanya gue giniin. Gila deh, grup Palembang menang banyak. Iya emang Pak. Jadi Bapak dan Ibu, ini ilmu baru, penemuan baru. Kalau Bapak dan Ibu seorang marketing, sales mobil, sales properti, sales kuburan. Ya kan ada marketing kuburan kan, yang di Sandiago Hill. Ya. Daripada ibu ngomongnya capek, sepakat bajunya kayak begini, nah ini kantongnya begini, nah ditembusin ini jangan dijahit, ya jangan dijahit. Nah ini celana dalamnya tembus ke alat kelaminnya ibu, jadi ibu kalau ini kayak bos aja begini-gini. Nanti buat salaman. Ini udah dipraktekin sama bapak dulu, dia remes sambil kantongnya nggak dijahit, celana dalamnya nggak dipakai, ditembus. Dirobek sama saya. Dirobek. Iya maksudnya sengaja kan. Iya. Nah ini juga tuh kayak begini tuh Bu. Ini kan dari tadi ngomong tangannya begini kan. Nih tuh kesinian dikit dia kasih lihat. Tuh lihat Pak tuh. Nah coba yang perempuan kayak gini, yang bapak juga. Gimana Pak ngerogohnya? Beda sekarang, udah anak sekarang, udah bini. Oh sekarang nggak mau lagi, rogoh lagi, nggak mau? Cukup lah, udah 4 kali bini. 4. Tepuk tangan dong. Iya. Menang banyak. Orang normal kita ngerasain 1 lobang memet. Ini ngerasain lebih dari 30 lobang. Cuma mata saya bayar lagi gimana? Itu karena muncrat. Coba Bapak praktekin. Saya nggak setuju Bapak ngajuin pinjaman di bank. Saya nggak setuju. Ini kayak begini. Tuh nanti buat bos pinjem mobil dong bos. Bos pinjem modal dong bos. Ini ilmu baru. Makanya hari ini kita angkat dia jadi suhu kita. Jadi kiai kita. Dari paling RDAY. Ini yang perempuan, ini yang laki. Iya kan? Nah, nanti kita terusin lagi. Kita maghriban dulu. Enggak apa-apa kan? Bapak jangan pulang dulu. Udah pulang saya. Ya nanti lanjut. Sampai dapat uang. Oh iya, sampai dapat uang. Oh iya. Makanya uangnya jangan gua kasih dulu nih ya. Disimpan ya. Menang banyak. Ya, makasih ya. Kita maghriban dulu nggak apa-apa ya. Nanti kita lanjutin lagi ya. Sip.